pertanyaan yang pertama tentang hukum tabayun. Hukumnya sangat jelas dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang iman, jika datang kabar kepada kalian yang dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, maka mencarilah kejelasan. Tabayyanu, jelas itu adalah fi'il amr. Amr itu menunjukkan perintah dan menunjukkan hukum wajib. Jadi kalau ada orang menangani masalah mengatakan tidak perlu tabayun, tidak perlu klarifikasi, ini berarti telah melanggar perintah Allah. Karena Allah berfirman, fatabayyanu. Dia mengatakan, fala tabayyanu. Jangan tabayun. Ini hanya yang mengatakan seperti ini tidak ada lain kecuali orang yang mengikuti hawa nafsu atau mencari pembenaran untuk perbuatan dirinya. Ini juga tidak cocok dengan akhlak Islam, akhlak orang iman. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Dan riwayat Imam Baihaqi seperti itu, bahwa at-ta'anni itu pelan-pelan diurusi betul, diklarifikasi betul, diteliti betul, itu adalah dari Allah. Nanti akan mendapatkan pertolongan Allah, ilham dari Allah, bisa menyelesaikan masalah. Wal ajalatu minasyaitan. Kalau orang terburu-buru memvonis, terburu-buru menghukumi, terburu-buru memastikan sesuatu tanpa tabayun, itu jelas dari syaitan. Wal ajalah, kata Nabi, wal ajalah minasyaitan. Lalu kalau ada pengertian bahwa ini masalahnya sudah jelas, tidak perlu tabayun lagi, ini lagi parah lagi, berarti dia tidak mengerti apa yang dimaksud tabayun itu. Coba teruskan ayatnya. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau kamu tidak tabayun, kamu nanti akan melukai, akan mencelakai suatu kaum dengan kebodohan. Kamu nggak ngerti permasalahan yang sebenarnya. Nanti ada kaum yang dikorbankan. Artinya di sini menunjukkan tabayun itu kepada orang yang dituduh, orang yang disalahkan. Jadi kalau mengatakan atau mempunyai ta'rif, definisi tabayun tersendiri, melanggar ayat ini. Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam riwayat hadis yang mungkin kita semua sudah baca, sudah tahu. Law yu'tan nasu bida'wahum ladda'u dima'a rijalin wa amwalihim. Kalau setiap orang laporan menuduh orang lain langsung diterima dan dibenarkan, tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayun, maka dunianya akan rusak. Kalau jamaah, ya jamaah akan rusak. Kalau suatu perkumpulan itu akan rusak. Karena apa? Karena ladda'u dima arijalin wa amwalihim. Maka pasti orang yang punya niat tidak baik, punya niat-niat buruk, dia akan berusaha mengangkat permasalahan untuk mengambil harta-harta orang lain, bahkan merenggut nyawa orang lain. Nah, di sini hukum tabayun yang sebenarnya. Kalau mau lebih jelas lagi, lihat sababun nuzul dari ayat tersebut. Itu kan namanya Haris ibnu Dirar al-Khuzai. Haris ibnu Dirar al-Khuzai, pengisab baru yang datang ke tempat Rasulullah SAW. Beliau diamar ma'rufi oleh Nabi, diajak masuk Islam mau, diajak sedekah juga mau, zakat juga mau, lalu perjanjian dengan Nabi, kamu pulang, kamu amar ma'ruf, ngajak masuk Islam kaum kamu, lalu diajak zakat. Nanti saya akan menugaskan seseorang datang ke sana untuk mengambil zakat kamu. Pulanglah, namanya Haris bin Dirar al-Khuzai ini. Sampai di kaumnya, di desanya, dia amar ma'ruf kepada kaumnya. Alhamdulillah kaumnya mau masuk Islam dan mau bayar zakat.
Pada saat itu dia menunggu utusan Rasulullah karena sudah waktunya sudah harusnya datang ini. Kata Haris, mestinya utusan Rasulullah sudah datang ini harusnya. Jadi tanda tanya, ini nggak mungkin Rasulullah menyelisih janji, mesti ada sesuatu ini. Akhirnya Haris dan beberapa kaumnya membawa zakat itu cepat-cepat menuju Madinah. Nah, sebenarnya saat itu Nabi sudah mengutus namanya Walid di antara sahabat, amil zakat itu disuruh mendatangi tempatnya atau kaumnya Haris. Dalam perjalanan Walid ini dia karena mengira bahwa Haris dan kaumnya di belum Islam, khawatir, dia takut, sehingga dia balik di dalam perjalanan dan melapor kepada Nabi, katanya Haris dan kaumnya nggak mau zakat. Haris dan kaumnya nggak mau zakat. Nah, setelah bahkan si Walid ini menambahi, Nabi, saya juga mau dibunuh Nabi. Haris ini nggak mau zakat dan saya mau dibunuh. Akhirnya Rasulullah pada saat itu belum turun ayat Tabayyun ini, Rasulullah menyiapkan utusan bala tentara untuk menyerang kaumnya Haris. Nah, inilah Haris berangkat ini, utusan Nabi juga berangkat, ketemulah di perjalanan. Kata utusan Nabi, Haris mau kemana kamu? Mau ke Rasulullah. Mereka bilang, kamu mau kemana? Saya disuruh nangkap kamu. Saya disuruh nyerang kamu, ada apa? Kenapa? Katanya kamu nggak mau zakat. Bahkan kamu mau membunuh utusan Rasulullah. Wah, wallahi la. Demi Allah tidak, itu salah itu. Itu fitnah itu. Kata Haris bin Dirar. Setelah Haris bin Dirar sampai ke tempat Rasulullah, Rasulullah menanyakan lagi, betul enggak ini berita ada seperti ini? Kata Haris, wallahi la ilaha illahu walladzi nafsi biyadi. Itu dia bersumpah demi Allah, tidak Nabi, tidak ada, Walid tidak sampai ke tempat kami, tidak sampai ke tempat. Nah, disitulah Allah menurunkan ayat hukum tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi jelas menurut ayat dan riwayat ini, tabayyun itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, nggak bisa tidak. Kalau sampai ini dilanggar, nah itu nanti bahaya yang ditimbulkan, yaitu tadi akan menuduh seseorang yang dengan tuduhan yang tidak benar. Nah, di sini pentingnya tabayyun. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama tentang hukum tabayyun. Sebenarnya tidak ada, ya ini masih ada hubungannya dengan yang pertama, bahwa permasalahan kalau sudah jelas katanya tidak perlu tabayyun. Ini juga kesalahan menyikapi permasalahan, tidak boleh seperti ini. Permasalahan yang sudah sangat jelas pun kalau yang dituduh itu belum ditabayyun, itu juga pelanggaran, itu juga pelanggar dalil. Coba kita ingat kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah itu di awal tentang ayat awal surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Kejadiannya saat itu Rasulullah sudah merencanakan mau menyerang Mekah. Pada saat itu Fathu Mekah. Ya. Pada saat itu Rasulullah sudah berpesan, dan itu aturan memang dalam agama, tidak boleh rahasia penyerangan itu dibuka kepada musuh. Secara umum rahasia orang iman nggak boleh dibuka kepada orang kafir, apalagi ini masalah strategi peperangan. Ternyata Hatib ini secara diam-diam dia bikin surat kepada temannya atau teman-temannya di Mekah, membuka rahasia bahwa Nabi akan menyerang Mekah. Nah ini kalau dihukumi saat itu, perbuatan ini adalah perbuatan kemunafikan. Yang munafik menyebar rahasia, membuka rahasia orang iman. Pada saat itu Khalifah Umar, ya, pada saat itu kan kisah singkatnya itu Nabi mengatakan kepada Ali dan teman-temannya saat itu, coba kamu kejar itu di kebun Khah, Raudatu Khah, itu ada seorang wanita membawa surat, kata Nabi. Setelah oleh Khalifah Ali dan teman-teman dikejar ke sana, nah, wanita ini asalnya tidak mau ngaku. Kata Khalifah Ali, kalau kamu nggak ngaku, la ujarridannaki, saya telanjangi kamu.
Nabi mesti benar. Nabi bilang kamu bawa surat, kamu mesti bawa surat. Ini oleh dia dikeluarkan dari sebagian riwayat dari apa ini, centing ini, ikat pinggangnya atau dari gelungannya di sini. Dikeluarkan, ternyata setelah dibaca min Hatib, dari surat ini dari Hatib bin Abil Balta'a, Khalifah Umar yang memang orang yang bersikap keras dan itu langsung jambut pedang, serang. Kata Khalifah Umar, la aqtulannahu innahu munafiq. Saya bunuh dia, kata Khalifah Umar. Munafik. La ya Umar. Kata Nabi, jangan Umar, jangan Umar. Kita panggil dulu. Apa maksud dia? Apa mau dia? Itu perkara sudah nyata, sudah jelas, sudah ada bukti, ada tulisan. Bagaimana Rasulullah menyikapi masalah itu? Dipanggil Hatib. Hatib bin Abil Balta'a, ya Hatib, ma hadza? Hatib, apa ini? Kenapa kamu begini? Kata Hatib, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan itu bukan saya mengkufuri Nabi, bukan saya mengkhianati Islam, bukan itu. Saya hanya dalam pikiran saya ya Rasulullah, dalam pemikiran saya hanya yang ada di benak saya itu adalah saya ini punya banyak harta di Mekah dan saya tidak punya orang, tidak punya family. Kalau orang perang kan itu berantakan semua, nggak ada yang jaga. Kalau muhajirin, teman-teman semua ini muhajirin ini punya saudara di sana, punya teman, ya sudah jelas ada yang ngurusi. Kalau saya nggak, hanya itu yang ada di benak saya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengatakan shadaqah wala taqulu fihi illa khairan. Dia jujur, dia benar. Jangan mengatakan di dalam dia kecuali yang baik. Jangan kalian suudzon, jangan kalian komentar. Itu kesalahan yang sudah betul-betul otentik, tapi uzurnya diterima oleh Rasulullah. Bagaimana kesalahan yang baru tuduhan, baru katanya sana, katanya belum tabain, belum apa-apa, sudah eksekusi. Tidak boleh dalam Islam, dalam agama itu eksekusi sebelum klarifikasi. Tabayun dulu baru muhakamah. Itu baru yang benar. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan setiap ada permasalahan pokoknya ini sudah jelas, oh ini yang lapor sudah bisa dipercaya, langsung dihukumi. Nggak ada. Itu pelanggaran terhadap ayat, terhadap perintah Allah, dan itu tidak cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya ini tentang hukum tabayun kepada keluarga sendiri. Secara umum jelas tabayun itu hukumnya wajib bagi siapapun. Nah, kalau itu keluarganya sendiri, nah itu lebih wajib lagi. Bahkan kalau saya katakan itu double wajibannya. Secara umum orang itu harus tabayun, apalagi keluarga sendiri. Keluarga sendiri ya anaknya sendiri, saudaranya sendiri, ponakannya sendiri. Itu kalau terjadi masalah, mestinya itu klarifikasi hukum tabayun itu lebih kuat lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdiyanna bainal khasmaini hatta tasma'a minal akhar. Itu sabda Nabi kepada siapa? Khalifah Ali, yang beliau mengatakan sesudah saya mendapatkan perintah ini, melaksanakan perintah ini, kata Khalifah Ali, lam azal qadiyan, jadilah saya juru hukum yang sukses. Bagaimana kata Rasulullah? Kamu jangan sampai menghukumi antara dua orang yang bertengkar, yang bermasalah, sampai kamu mendengar dari yang satunya. Jadi kalau satunya laporan, satunya syakwa dalam bahasa Arabnya, maka jangan ditanggapi, jangan memvonis dulu, dengarkan dari yang lain. Hatta tasma'a minal akhar, sampai kamu betul-betul mendengar dari yang lain. Itu kurang lebih penjelas bahwa apalagi kepada keluarganya sendiri. Kalau keluarga sendiri ini justru pendekatannya harus secara kekeluargaan, karena Allah berfirman wa atidzal qurba haqqahu, datangkanlah
haknya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Awal surat An-Nisa. Takutlah kalian kepada Allah dan takutlah kalian memutus famili. Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'an rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus famili. Jadi kalau ada permasalahan di familinya sendiri, seharusnya klarifikasi sendiri. Dipanggil, didudukkan, diajak berbicara. Ini baru namanya orang yang bertanggung jawab. Ini namanya ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Coba sedikit saya sampaikan tentang kisah ketika terjadi kepada keluarga Nabi. Misalkan hadithul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum. Ketika Ibu Aisyah dituduh zina dengan Sofwan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelum beliau menjelaskan, membuka masalah itu kepada orang lain, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau klarifikasi. Aisyah didatangi, ditanya betul, dinasehati, diarahkan. Begitu juga penyelesaiannya. Beliau memanggil Ali sebagai orang dekatnya, ya menantunya, ya sepupunya. Beliau memanggil Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid itu cucu angkatnya Nabi, anaknya Zaid bin Harithah, cucu tersayang Nabi. Dipanggil bagaimana pendapatnya Usamah. Dalam riwayat lain bagaimana Abbas paman Nabi menyikapi masalah itu. Sampai dipanggil juga Barirah. Tidak cukup itu, seperti yang saya katakan tadi, Aisyah juga didudukkan, ditanya betul, dinasehati betul. Baru itu namanya tidak ghas. Tidak ghas. Anda tahu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ghas. Ghas itu dikatakan la ghirata fi ahli. Orang yang tidak ada kecemburuan, tidak ada kepedulian terhadap keluarganya sendiri. Terhadap keluarganya. Jadi kalau Anda nanya pertanyaan tadi tentang hukum tabayun dalam keluarga, saya katakan ini double. Karena keluarga itu punya hak untuk tidak diputus kefamiliannya. Dia punya hak untuk dinasehati. Bahkan besok orang itu akan ditanya tentang keluarganya, Nah, kalau dia seperti pertanyaan tadi, kalau dia itu seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa di lingkungan itu, ya itu malah lebih kalau menurut saya lebih harus lagi, karena keadilan itu orang akan dituntut keadilan itu sampai besok di hadapan Allah. Yang paling diperiksa adalah terhadap keluarganya sendiri. Makanya Rasulullah bersabda, wa kaifa ya'dil fi ahli. Bagaimana seseorang bisa berbuat adil di dalam keluarganya? Adil kepada keluarga itu diantaranya itu. Di antaranya seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan seharusnya diklarifikasi, diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kalau melihat dalam surah At-Taubah itu, hati-hati ini. Kalau kita misalkan sebagai memimpin beberapa orang, beberapa keluarga, beberapa golongan, Allah sudah mengingatkan, mensifati sifat para pemimpin-pemimpin jahiliyah dalam surah At-Taubah ayat 10 insyaallah, yang isinya la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Pemimpin-pemimpin jahiliyah itu termasuk budi pekerti atau adab atau kebiasaan mereka yang dianggap melanggar sangat jelek itu, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak meneliti di kalangan orang iman mana itu keluarga, mana itu yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini makanya perlunya, kalau tadi dikatakan masalah keluarga, ya seperti itu. Tabayun lebih harus karena keluarga itu punya hak untuk diurusi, keluarga itu punya hak untuk dinasehati, diarahkan sehingga bisa, kalau itu memang dianggap salah, ya bisa meluruskan kesalahannya, bisa mentobati, bisa
kembali ke jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.